Teman-teman, ini emang udah jam 2, cuman kita boleh tunggu teman-teman kita yang lain ya. Aku admit beberapa orang lagi dulu. Oke. Oke, so far ada 38 partisipan, udah jam 2. Kayaknya aku mulai aja, nanti kalau misalnya ada yang... sorry ya, saya mute dulu deh. Kalau misalnya nanti sambil jalan ada yang masih mau gabung, sampai 2.15 nanti insya Allah aku masih up. Oke. Teman-teman, mudah-mudahan suara aku jelas ya, di luar lagi hujan deras banget. Jelas, Kak, jelas. Jelas ya? Nice. Jelas, Kak. Siap. Thank you. Wah, mungkin banyak nih. Sebentar ya, kita admit dulu ya teman-teman kita ya, nggak apa-apa ya, nunggu bentar ya. Siap, Kak. Siap. Yang dari batch 1 ada nggak nih? Aku belum lihat semuanya. Ada Kak, Rahmat. Ada siapa nih? Ada siapa aja? Rahmat, Kak. Ada Rahmat, oke. Oke deh, aku mulai share screen aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat teman-teman semua. Apa kabar? Mudah-mudahan masih semangat. Welcome untuk teman-teman di batch 2, yang batch 1, yang main tetapnya juga welcome. Thank you udah menyempatkan diri untuk ikut kelas yang aku akan bawakan di siang hari ini. Oke, ini masih bisa di-admit ya. Oke. Pertama-tama aku mau memperkenalkan diri dulu. Oh iya, sebelumnya FYI ini adalah kelas keempat aku, teman-teman, untuk batch 2. Aku tuh udah ngasih kelas, so far itu ada 4. Yang pertama banget tentang kontrak drafting. Terus yang kedua itu tentang gadai saham. Yang ketiga itu hari Selasa kemarin tentang perlindungan konsumen. Dan ini adalah kelas keempat aku tentang fidusia piutang. Berarti untuk teman-teman batch 2 yang berarti belum ikut di kelas 1 dan 2, bisa dicek di YouTube channel kita. Kalau misalnya lagi senggang untuk tahu materinya, bisa dicek di situ. Sorry ya, agak nge-lag nih. Oke. Untuk yang udah ikut di kelas ketiga kemarin, hari Selasa, mungkin udah tahu lah aku Fani itu siapa. Cuman mungkin ada yang belum ikut di kelas yang hari Selasa. Kalau boleh aku memperkenalkan diri sekali lagi ya, cepat aja. Ini aku tampilin ke teman-teman singkatnya profil aku. Aku menempuh SMA itu di Balige, Sumatera Utara, kalau ada yang pernah dengar. Tapi saya aslinya orang Padang. Untuk S1, aku ambil di Unpad Bandung. Di 2012 setelah lulus, handphone-nya belum silent. Di 2012 setelah lulus aku langsung join di DNC sebagai associate. Saat ini kalian kenalnya DNC itu sebagai EYMP. Setelah 5 tahun aku di law firm,
Di 2017 aku sempat legal secondment di DBS Indonesia itu sekitar berapa ya, 9 bulan kalau nggak salah, nggak nyampe setahun. Selanjutnya setelah dari DBS itu aku pindah nih ke UOB Indonesia sekitar 2 tahun dari 2017 sampai 2019. Saat itu aku posisinya adalah EVP untuk Legal Policy and Advisory. Sorry, kalau ada yang mau disampaikan boleh chat aja ya. Soalnya aku nggak bisa dengar jelas. Oke. Dan yang kerjaan aku yang paling keren sekarang adalah di Gojek Group sebagai regulatory compliance. Teman-teman boleh bantu di-mute dulu ya speakernya supaya suaranya fokus. Oke. Pada hari ini itu kita mau sharing atau aku mau nyampein materi itu tentang fidusia piutang. Nah, sebelum kita masuk ke inti dari materi kita hari ini tentang fidusia piutang, yuk kita refresh sedikit pengetahuan kita tentang lembaga jaminan. Teman-teman, aku yakin di sini kalau misalnya memang ambil kekhususan hukum ekonomi atau hukum bisnis, udah ngambil harusnya ya materi tentang hukum jaminan. Yuk kita refresh sedikit bahwa di Indonesia lembaga jaminan itu ada 4. Yang pertama adalah gadai, fidusia, hak tanggungan, dan hipotik. Untuk masing-masing dari lembaga jaminan ini mungkin aku nggak bisa secara detail, tapi untuk cepatnya aja, gadai itu konsepnya adalah ketika kita memberikan penjaminan ada pemindahan penguasaan dari si objek jaminan. Singkat kata, kalau misalnya aku ingin menggadaikan atau menggadaikan handphone ini sebagai jaminan atas hutang aku ke pihak lain, maka handphone ini harus aku serahkan kepada si krediturnya atau kepada pemberi pinjaman. Kalaupun tidak kepada dia, aku bisa serahkan ini kepada pihak ketiga yang memang difungsikan untuk menyimpan si objek jaminannya. Jadi intinya di gadai itu adalah harus ada pelepasan penguasaan terhadap objek jaminan. Fidusia kita skip dulu karena nanti akan ada penjelasan lebih lanjut di slide berikutnya. Untuk hak tanggungan adalah untuk pengikatan jaminan khusus untuk tanah dan bangunan di atasnya. Sedangkan untuk yang hipotik adalah terhadap kapal, penjaminan terhadap kapal yang besarnya besarnya adalah lebih dari 20 meter kubik. Seperti itu. Terus kita masuk ke lembaga jaminan fidusia. Teman-teman, pada dasarnya jaminan fidusia itu tidak langsung kita bisa temukan di BW. Beda dengan gadai ya. Kalau misalnya gadai ada di BW pasal 1150 kalau aku nggak salah sampai 1160. Nah, jaminan fidusia itu baru mulai diatur itu tahun 96 ketika dikeluarkannya undang-undang tentang jaminan fidusia. Nah, pada saat itu teman-teman fidusia sebelum adanya undang-undang fidusia ini masih bentuknya jurisprudensi, maksudnya dipraktikkan, dijalankan namun belum ada dasar hukumnya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apa sih jaminan fidusia itu? Kalau yang aku capture di slide ini adalah pengertian yang kalian bisa lihat di Undang-Undang Jaminan Fidusia. Tapi singkat ceritanya adalah jaminan fidusia itu ketika kita menjaminkan suatu barang, namun penguasaan dari barang tersebut tetap ada di si pemberi jaminan. Beda dengan gadai ya. Kalau gadai kan tadi harus ada penyerahan penguasaan dari si objek gadai atau objek jaminan. Sedangkan kalau misalnya fidusia tidak seperti itu. Penguasaan terhadap barang atau objek yang dijaminkan secara fidusia itu tetap ada di penguasaan pemberi fidusianya. Jadi bisa dikatakan sebenarnya pengalihannya itu dilakukan dengan asas kepercayaan kalau bahasa di peraturannya. Artinya, meskipun barangnya tersebut tetap secara penguasaan ada di pemberi fidusia, namun secara kepercayaan si penerima fidusianya sudah mempercayakan untuk barang tersebut dijadikan sebagai objek jaminan. Pertanyaan selanjutnya, kenapa sih jaminan fidusia itu dibutuhkan? Kenapa nggak semua barang digadaikan saja? Karena sebenarnya untuk objek jaminan yang bisa digadaikan dan difidusiakan sebenarnya sama, yaitu benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, sepanjang dia bukan tanah atau kapal, dia sebenarnya bisa digadaikan atau bisa difidusiakan. Tapi kenapa kemudian jaminan fidusia ini muncul gitu, dan kenapa menjadi
pilihan juga untuk pelaku-pelaku usaha. Karena sebenarnya objek yang difidusiakan itu seringkali adalah barang yang memang dibutuhkan oleh si pemberi fidusia itu untuk tetap menjalankan usahanya. Contoh yang paling gampang adalah mesin. Teman-teman pastilah paling sering mendengar yang difidusiakan itu mesin kan ya. Misalnya nih ada suatu pabrik, dia tuh kan punya banyak mesin. Nah, ketika dia ingin mendapatkan pinjaman dari bank, maka yang dia jaminkan itu adalah mesin-mesin di dalam pabriknya. Kalau misalnya mesin itu digadaikan, teman-teman bisa mikir nih konsekuensinya jadi berat banget untuk si pelaku usaha dan untuk si penerima fidusia juga untuk si banknya. Karena kalau misalnya digadaikan berarti mesin tersebut harus kita serahkan kepada bank sebagai penerima fidusia. Itu adalah downside yang pertama. Downside yang kedua adalah pelaku usaha ketika mesinnya itu diserahkan dia nggak bisa menjalankan usahanya seperti biasa. Lalu dari mana dia akan mendapatkan penghasilan untuk membayar hutangnya tersebut. Itu sih kurang lebih latar belakang adanya jaminan fidusia. Sebelum kita masuk ke fidusia atas piutang, nah kita coba refresh lagi yuk tentang ketentuan umum jaminan fidusia ini. Para pihak dalam jaminan fidusia. Jadi nanti supaya kita diskusinya lancar ya teman-teman, jadi kita coba lihat lagi nih ketentuan-ketentuan umum di jaminan fidusia. Yang pertama adalah para pihaknya, penerima fidusia dan pemberi fidusia. Kalau penerima fidusia itu berarti si krediturnya, atau dia yang memberikan pinjaman. Bisa perorangan, bisa badan hukum. Nah, sedangkan si pemberi fidusianya itu adalah dia yang si pemilik objek jaminannya. Tapi teman-teman, pemberi fidusia itu sebenarnya tidak selalu harus debitur. Misalnya nih, aku adalah yang mendapatkan pinjaman, aku debitur. Aku nggak harus jadi penerima fidusia. Aku bisa panggil nih, misalnya aku punya teman baik nih, misalnya Ises. Ises, tolong dong aku dapat loan nih dari bank, aku dapat pinjaman dari bank. Aku bisa nggak pakai mesin-mesin kamu untuk dijaminkan atas pinjaman aku? Nah, itu bisa. Berarti di sini posisinya adalah Fani sebagai debitur dan Ises tadi sebagai pemberi fidusia. Ises adalah pihak ketiga pemberi fidusia. Seperti itu. Selanjutnya, ya. Oke. Objek jaminan fidusia tadi kita udah bahas di awal. Ini teman-teman bisa lihat di Undang-Undang Fidusia, Undang-Undang Jaminan Fidusia. Yang penting adalah objek jaminan fidusia itu bisa berwujud tidak berwujud, bergerak tidak bergerak, terdaftar atau tidak terdaftar sepanjang dia tidak dibebani oleh hak tanggungan dan hipotek. Hak tanggungan terhadap tanah, sedangkan hipotek itu adalah terhadap kapal yang di atas 20 meter kubik. Ada yang bisa disebutkan contohnya? Selain sebenarnya banyak sih. Karena partisipannya ramai banget, aku aja yang nyebutin ya. Tadinya aku mau bikin diskusi sih, cuman takutnya agak kelamaan di slide yang satu ini. Ya, sebenarnya kalau misalnya contohnya jadi bisa macam-macam kan teman-teman. Walaupun yang paling sering kita dengar itu adalah fidusia misalnya atas mesin. Tapi sebenarnya almost apapun itu bisa difidusiakan. Kayak misalnya tadi aku bilang, misalnya perusahaan handphone, dia menghasilkan ada sekitar 1.000 handphone yang belum terjual. Nah, 1.000 handphone itu bisa semua difidusiakan. Kayak gitu. Sepanjang balik lagi tidak dibebani oleh hak tanggungan atau hipotek. Nah, secara mekanisme nih, pembebanan jaminan fidusia itu yang pertama dia harus dibuat dalam akta notaris. Jadi, akta jaminan fidusia kalian harus dalam akta notaris dan berbahasa Indonesia. Beda dengan gadai kan, berarti teman-teman, karena kalau misalnya gadai itu tidak selalu harus, bukan tidak selalu harus sih, tidak ada kewajiban untuk dibuat dalam akta notaris, sedangkan untuk fidusia harus dalam akta notaris. Selanjutnya, hal-hal yang misalnya harus ada di akta jaminan fidusia itu adalah ini A sampai E nih teman-teman. Kalau identitas standar ya, kita harus masukin keterangan tentang siapa pemberi fidusia dan siapa penerima fidusianya. Sebagai tambahan, kalau misalnya si pemberi fidusia tadi bukan debitur, pertanyaannya dia butuh tanda tangan akta jaminan fidusianya nggak? Ada yang mau jawab nggak kalau yang pertanyaan barusan? Ada mungkin yang mau coba jawab? Sorry, suaraku kedengeran nggak? Kok ada di chat bilangnya nggak kedengeran? Kedengeran kan ya? Kedengeran, Kak. Oke, siap. Thank you. Siap, thank you. Oke, aku jawab aja ya. Jadi gini nih teman-teman,
untuk akta jaminan fidusianya kan sebenarnya yang membuatnya adalah si pemberi fidusia dan penerima fidusia. Jadi kalau misalnya kayak tadi kasus yang di awal, debiturnya adalah Fani, tapi pemberi fidusianya adalah Ises, maka yang cukup yang tanda tangan itu sebenarnya Ises dan si penerima fidusia atau si pemberi pinjaman. Jadi aku sebagai debitur nggak perlu ikut tanda tangan akta jaminan fidusianya. Yang kedua, data perjanjian pokok. Nah, ini penting banget nih. Jaminan fidusia itu kan dia menjamin si perjanjian pokoknya si utang piutangnya. Jadi kalian harus masukin tuh datanya supaya datanya nggak terlalu harus pasal per pasal, nggak banget. Datanya tuh cukup ke kalian bisa refer dia ke nomor perjanjiannya misalnya tanggalnya, para pihaknya siapa-siapa aja. Jadi yang penting data yang bisa melink kalian ke si perjanjian pokoknya. Jadi kalau pertanyaan selanjutnya, perlu nggak di-attach si perjanjian pokoknya atau utang piutangnya? Secara praktikal sih sebenarnya nggak perlu, nggak ada kewajiban. Kayak gitu. Sekarang yang ketiga, uraian mengenai benda yang menjadi objek fidusianya. Kalau uraian benda ini bisa beda-beda ya teman-teman. Misalnya nih, balik lagi ke contoh sederhana kita, misalnya yang dijaminkan adalah handphone. Jadi kalian harus memberikan uraian setidaknya misalnya handphone tipe apa, yang kayak gitu. Kalau misalnya mesin, ya mesin tipe apa, yang kayak gitu. Uraian-uraian singkat sih. Yang penting uraian yang tersebut bisa membuat kalian link ke barangnya tersebut. Jadi dibilang terlalu detail juga enggak, tapi yang penting kalian bisa punya gambaran si barang tersebut. Kayak gitu. Terus nilai penjaminan. Nah, nilai penjaminan ini adalah berapa nilai yang kalian ingin jamin dengan si objek fidusianya. Misalnya nih, kalian punya hutang itu adalah 1 miliar rupiah. Sedangkan harga si objek jaminan fidusia kalian itu sebenarnya nggak nyampe 1 miliar rupiah. Nah, ketika dilakukan valuasi, ternyata harga objek jaminan fidusianya itu hanya 800 juta rupiah. Maka sebenarnya nilai penjaminannya adalah hanya hingga si 800 juta rupiah gitu. Tapi itu unlikely ya teman-teman. Kalau misalnya nilai penjaminan kalian di bawah si hutang piutang kalian. Karena kita nih misalnya kita kan konsol untuk si pemberi pinjaman atau penerima fidusia, pasti kita pengennya jaminan fidusianya itu paling enggak sama atau di atas dari utang yang harus dijamin. Kayak gitu. Yang terakhir adalah nilai benda. Selanjutnya, oke, tadi setelah dibuat dalam akta notaris, maka si akta jaminan fidusia kalian itu harus wajib didaftarkan di kantor pendaftaran fidusia. Nah, kantor pendaftaran fidusia itu berada di bawah Dirjen di Kemenkumham. Adapun untuk pendaftarannya sendiri sebenarnya harus dilakukan oleh penerima jaminan fidusia, dalam hal ini pemberi pinjaman, kuasa atau wakilnya dengan melampirkan pernyataan pendaftaran jaminan fidusia. Cuma nih teman-teman, secara praktisnya adalah yang melakukan pendaftaran jaminan fidusia ini pasti si notaris sih. Yang pertama adalah karena aktanya sendiri dari awal sudah dibuat oleh notaris. Yang kedua, memang untuk pendaftaran jaminan fidusia kan sekarang dilakukan secara online, dan yang memiliki akses untuk pendaftaran itu adalah si notaris. Jadi, sangat unlikely untuk kita temukan kasus di mana penerima fidusinya langsung melakukan pendaftaran. Itu biasanya udah satu paket untuk kita buat akta jaminan fidusia ke notaris, nanti notaris yang akan mendaftarkan. Nah, untuk pernyataan pendaftaran jaminan ini teman-teman bisa lihat sendiri, sebenarnya isinya kurang lebih sama kayak isi dari si akta jaminan fidusianya. Tapi poin-poin ini kenapa dibuat lebih spesifik? Karena nanti poin-poin ini adalah yang akan dicantumkan di sertifikat jaminan fidusia. Jadi, supaya memudahkan si kantor pendaftaran fidusianya juga. Dia nggak perlu baca lagi dari awal akta jaminan fidusianya, dia tinggal lihat si data A sampai F. A sampai F ini nanti yang akan dituangkan ke dalam sertifikat jaminan fidusia. Kemudian, setelah tadi didaftarkan, kayak yang aku bilang, ini ganggu. Setelah tadi didaftarkan, maka dari kantor pendaftaran fidusia akan menerbitkan sertifikat jaminan fidusia.
kita sebagai penerima fidusia, sebagai pemberi pinjaman, sertifikat jaminan fidusia ini adalah alat bukti kita nih. Nanti kan dia ada tanggalnya tuh, tanggal pencatatan. Nah, tanggal pencatatan itu adalah kalau ditanya kapan sih jaminan fidusianya lahir ya ketika dia didaftarkan. Dan tanggalnya kita bisa lihat di sertifikat jaminan fidusianya. Kalau teman-teman ada yang pernah lihat juga sih sertifikat jaminan fidusia, di sana kan ada irah-irah nih teman-teman, irah-irah yang menyebutkan demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Nanti ini akan nyambung di konsep eksekusi jaminan fidusia kita di slide selanjutnya, bahwa dengan adanya irah-irah tersebut, maka si sertifikat jaminan fidusia itu akan mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan. Nanti artinya ketika kita mau mengeksekusi jaminan fidusia kita nggak perlu lagi tuh melakukan melakukan kayak gugatan untuk kita beracara dulu di pengadilan sampai pengadilan mengeluarkan putusan bahwa oke, ini jaminan fidusianya bisa dieksekusi ya. Nah, itu udah nggak perlu lagi karena sertifikat jaminan fidusia tadi sudah mencantumkan irah-irah yang memiliki kekuatan eksekutorial. Seperti itu. Selanjutnya setelah kita tadi dapat sertifikatnya nih teman-teman, ternyata sambil jalan ada perubahan nih di dalam data-data tadi. Misalnya, aku balik ke belakang, misalnya ada perubahan tentang nilai penjaminan, atau ada perubahan tentang uraian benda. Uraian benda ini misalnya awalnya yang kita jaminkan itu ada 1.000 handphone, ternyata sambil jalan itu, maksudnya di tengah jalan, handphonenya berkurang menjadi 800 handphone saja. Ketika ada perubahan-perubahan yang seperti itu, maka kita bisa memohonkan yang namanya perubahan atas si pendaftaran. Nanti yang dikeluarkan bukan sertifikat jaminan fidusia lagi, tapi ada namanya pernyataan perubahan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari sertifikat jaminan fidusia kita. Oke, sekarang kita masuk ke larangan dalam jaminan fidusia. Larangan pertama adalah pemberi fidusia dilarang melakukan fidusia ulang terhadap benda yang menjadi objek jaminan. Contohnya nih, aku udah menjaminkan handphone ini kepada kepada penerima fidusia yang bernama Bapak Bagus misalnya. Kemudian aku bandel nih teman-teman, aku ingin dapat hutang lagi dari Bapak Eko. Nah, dari Bapak Eko. Kemudian aku melakukan fidusia ulang. Sebenarnya secara peraturan itu dilarang, tapi teman-teman ada nggak yang tahu konsekuensinya ketika aku melakukan fidusia ulang? Ada yang mau coba jawab? Bisa kasih tahu aku di via chat. Tidak, nggak ada ya? Ya udah, kalau gitu aku yang jelasin lagi ya. Oke lah. Jadi nih teman-teman, mungkin teman-teman ada juga nih yang pernah dengar kasusnya. Kasusnya cukup heboh juga sih, kalau nggak salah 2 tahun yang lalu. Ada satu law firm yang ternama di Jakarta yang kemudian ada terjadi fidusia ulang atau double terhadap satu jaminan yang sama. Nah, ini kan sampai ada gugatan juga kan. Secara ketentuan nih teman-teman, aku kasih tahu dulu nih, secara ketentuan itu dilarang ya, betul dilarang. Cuma nih secara praktiknya adalah fidusia itu kan ketika misalnya aku mendaftarkan handphone ini untuk difidusiakan. Nah, dari kantor pendaftaran fidusia dia cukup melakukan pendataan. Ketika kemudian aku datang lagi untuk memfidusiakan handphone yang sama ke pihak yang lain, itu si kantor pendaftaran fidusia itu tidak bisa nggak akan bisa nge-track gitu teman-teman. Maksudnya dia nggak akan bisa bilang Fani, handphone itu kan sudah pernah dijaminkan kepada Bapak Bagus tadi. Nah, itu tuh nggak bisa. Sistem kita tuh belum sedetail itu bisa nge-track barang apa yang sudah dijaminkan kepada siapa. Jadi sebenarnya fidusia ulang ini mungkin terjadi, nggak mungkin banget untuk untuk pemberi fidusia yang bandel gitu. Nah, secara konsekuensinya adalah nanti teman-teman bisa lihat di undang-undang fidusia juga sih sebenarnya. Tapi aku nggak mention di sini pasal berapa. Intinya adalah yang akhirnya memiliki kekuatan hukum itu adalah yang pertama yang lebih awal didaftarkan. Jadi nih yang sebenarnya punya kekuatan hukum adalah penjaminan secara fidusia aku tadi terhadap Bapak Bagus. Jadi yang Bapak Eko itu tercatat nggak? Maksudnya, memiliki kekuatan hukum nggak?
Jawabannya enggak. Jadi ketika nanti dicek nih teman-teman ternyata ada fidusia double atau fidusia ulang terhadap barang yang sama, maka yang akan dianggap sah secara hukum adalah yang pertama. Yang kedua nanti akan batal demi hukum. Seperti itu. Larangan selanjutnya adalah yang kedua dilarang untuk memasukkan, mengubah, menghilangkan, atau memberikan keterangan secara menyesatkan. Ini lebih ke si pemberi fidusia, balik lagi. Dan yang ketiga nih teman-teman, yang sebenarnya downside dari jaminan fidusia ini, yaitu larangan untuk mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan objek yang menjadi jaminan fidusia. Sebenarnya undang-undang fidusia udah kasih perlindungan cukup kuat ya kalau menurut aku. Buktinya ini bisa diancam dengan pidana. Misalnya nih, aku udah menggadaikan si handphone tadi sebanyak 1.000 handphone, tapi aku bandel banget, aku mengalihkan kayak 200 handphone kepada pihak lain, atau aku menggadaikan handphone tersebut kepada pihak lain, atau menyewakan dalam tanda kutip tanpa persetujuan si penerima fidusia, maka sebenarnya bisa diancam dengan pidana. Tapi itu sih sebenarnya yang paling sering terjadi. Karena kelemahannya dari fidusia lagi adalah penerima fidusia kadang lalai untuk melakukan pengecekan secara berkala. Sebenarnya di akta jaminan fidusia tuh kita sering cantumin sih bahwa penerima fidusia itu akan melakukan katakanlah inspeksi atau pemeriksaan misalnya sebulan sekali untuk memastikan handphonenya masih ada 1.000 nggak, yang kayak gitu. Karena dari awal misalnya 1.000 handphone kan yang difidusiakan, tapi misalnya karena sering berjalannya waktu, lalai nih, maksudnya lupa atau nggak sempat untuk melakukan inspeksi, akhirnya ketika mau dieksekusi nih, si jaminan fidusianya waktu dicek, wah ternyata handphonenya boro-boro masih ada 800 handphone, ternyata tinggal 10 atau 15 handphone, nah mau apa? Nah kayak gitu. Itu sih sebenarnya downside dari jaminan fidusianya. Memang dibutuhkan banget pemantauan secara berkala. Ada yang mau masuk, kita nggak update lagi ya, udah hampir setengah 3 soalnya. Oke. Pengalihan jaminan fidusia. Pertanyaan selanjutnya, boleh nggak ada pengalihan? Misalnya nih ada perubahan si penerima fidusia. Misalnya tadinya kan aku dapat hutang itu dari si Bapak Bagus. Kemudian Bapak Bagus memindahkan si piutangnya kepada si Bapak, jangan lupa Eko lagi, Bapak Dani nih misalnya. Jadi kan sebenarnya sekarang penerima fidusianya bukan Bapak Bagus lagi dong, Bapak Dani, karena hutang aku sebagai debitur bukan lagi ke Pak Bagus tapi ke Pak Dani. Nah, hal itu bisa dilakukan secara administratif atau secara formalitas, maka harus tetap kita daftarkan kembali ke kantor pendaftaran fidusia. Yang mendaftarkannya adalah si Bapak Dani tadi sebagai dia penerima fidusia yang baru. Kalau misalnya pemberi fidusia baru boleh nggak? Jawabannya boleh juga. Tapi dalam tanda kutip harus ada persetujuan dari penerima fidusia. Katakanlah misalnya aku sebagai pemilik handphone tadi aku mau mengalihkan handphone ini kepada ISES misalnya. Nah, ketika aku alihkan misalnya kepada ISES, sekarang pemberi fidusianya bukan Fani lagi kan? Pemberi fidusianya adalah ISES. Maka ISES lah yang akan terdaftar di sertifikat jaminan fidusia sebagai pemberi fidusia. Tapi untuk yang bagian sini, kita lihat di poin 3 bahwa dalam hal adanya pengalihan dari pemberi fidusia kepada pihak lain itu tetap harus ada persetujuan dari si penerima fidusia. Karena kalau nggak ada persetujuan, kita kena ke pasal yang tadi mengalihkan tanpa persetujuan dari penerima fidusia bisa kena pidana. Oke, masuk ke hapusnya. Kalau hapusnya jaminan fidusia standar ya teman-teman ya. Yang pertama hapusnya utang ya. Kalau ada pelunasan maka jaminan fidusianya ikut hapus. Karena kan jaminan itu konsepnya adalah dia selalu ikut ke si perjanjian pokoknya. Yang kedua, pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh penerima fidusia. Jadi ini berarti dari si pemberi pinjamannya atau penerima fidusia yang melepaskan. Yang ketiga adalah musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia, itu juga hapus. Makanya tadi kalau misalnya barangnya hilang, udah nggak bisa di-track lagi, sebenarnya itu adalah kerugian bagi si penerima fidusia, karena mau nggak mau si jaminan fidusianya akan hapus gitu secara otomatis. Kayak gitu. Untuk adanya penghapusan jaminan tadi harus tetap disampaikan kepada kantor pendaftaran fidusia supaya diupdate di datanya. Kayak Oke, kita masuk ke eksekusi jaminan fidusia. Untuk eksekusi jaminan fidusia ini ada 3 cara ya teman-teman. Titel eksekutorial oleh penerima fidusia, penjualan jaminan secara lelang, dan yang ketiga adalah secara di bawah tangan atau private selling dengan ketentuan untuk
penjualan di bawah tangan atau private selling ini harus diharapkan untuk mendapatkan harga tertinggi yang menguntungkan para pihak. Nah, ada juga nih tambahan ketentuan di Undang-Undang Fidusia, teman-teman bisa lihat yang aku masukin ke dalam kurung itu, harus ada pemberitahuan secara tertulis juga dalam waktu 1 bulan dan diumumkan setidak-tidaknya di 2 surat kabar yang tersebar di daerah yang bersangkutan. Untuk yang kalau kalian mau menjalankan private selling. Private selling itu maksudnya, misalnya nih aku sebagai penerima fidusianya, si debiturnya cedera janji nih, terus aku bilang, ini handphonenya aku mau jual ya kepada pihak, udah kehabisan nama, kepada Ibu Lili. Nah, handphonenya aku jual kepada Ibu Lili ya, nanti hasil penjualannya aku akan gunakan untuk pembayaran hutang. Nah, itu bisa dilakukan nggak? Jawabannya bisa. Dia masuk ke konsep yang huruf C tadi. Seperti itu. Aku kasih catatan nih teman-teman. Kalau catatan ini sebenarnya berlaku untuk semua konsep jaminan sih, bahwa setiap janji yang memberikan kewenangan kepada pemberi fidusia untuk memiliki benda yang menjadi objek jaminan apabila debitur cedera janji batal demi hukum. Jadi misalnya nih, tadi ada cedera janji, aku sebagai penerima fidusia aku bilang kayak gini, ya udah deh, handphone ini langsung jadi milik aku ya, karena kan udah ada cedera janji, nah itu nggak boleh. Walaupun sebenarnya kita bilang handphonenya secara nilai itu bisa menutupi hutangnya, itu tetap nggak bisa dilakukan. Yang harus dilakukan adalah ini harus dijual dulu, apakah secara lelang atau private selling tadi. Nah kemudian uangnya lah yang digunakan untuk pembayaran hutang. Itu sebenarnya kalau menurut aku latar belakangnya apa sih teman-teman? Latar belakangnya adalah sebenarnya untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada pemberi fidusia. Karena kita nggak mau dong misalnya hutangnya itu cuma 10 juta, ternyata handphone ini harganya 20 juta gitu. Dimana handphonenya langsung jadi milik aku sebagai penerima fidusia. Itu kan nggak fair ya buat pemberi fidusia. Yang paling benar adalah kita jual, nah uangnya kalau misalnya lakunya, let's say, ternyata lakunya 15 juta, oh oke, 10 juta kita pakai buat pelunasan hutang, 5 juta lagi untuk dikembalikan kepada pemberi fidusianya. Kita masuk ke materi inti kita sebenarnya teman-teman. Piutang sebagai objek jaminan fidusia. Mungkin secara judul materi aku hari ini agak-agak ambigu ya. Kemarin sih aku baca chat, kalau dari Stefanus, dia melihatnya, mudah-mudahan Stefanus ikut ya di kelas kali ini, dia melihatnya fidusia piutang ini maksudnya jaminan untuk menjamin si piutang gitu. Sebenarnya yang aku mau tarik di materi kali ini adalah piutangnya itu justru sebagai objek jaminan fidusianya. Kayak gitu teman-teman. Jadi kita tidak berbicara tentang jaminan fidusia yang umum atau yang common, yang dijaminkan adalah mesin atau barang-barang persediaan. Barang-barang persediaan ini maksudnya barang-barang yang di gudang, katakanlah misalnya handphone, komputer, laptop, yang kayak gitu. Bukan yang seperti itu nih yang mau kita bahas hari ini. Tapi thank you Stefanus buat ininya kemarin, buat insight-nya. Untuk pengertian piutang sendiri, apa sih itu piutang? Piutang adalah hak untuk menerima pembayaran. Contohnya adalah aku punya hutang kepada ISES. Nah, di sini berarti ISES memiliki piutang terhadap aku. Hak untuk menerima pembayaran yang ada di dalam ISES, nah itulah yang nanti akan kita jadikan sebagai objek jaminan fidusia kita. Apakah piutang itu bisa difidusiakan? Ternyata bisa. Undang-Undang Jaminan Fidusia sendiri mengamininya. Di sana disebutkan adalah jaminan fidusia dapat diberikan kepada satu atau lebih satuan benda, termasuk terhadap piutang. Gitu. Jadi, secara legal bisa nggak piutang itu dijaminkan? Jawabannya bisa. Nah, apa yang akan kita bahas lebih lanjut itu adalah lebih ke mekanisme untuk menjaminkan piutang sebagai objek jaminan fidusia. Nah, kita masuk ke para pihaknya nih, teman-teman. Kalau tadi kan secara umum para pihak dalam jaminan fidusia itu kan adalah pemberi fidusia dan penerima fidusia. Untuk fidusia piutang, ada satu lagi nih pihaknya, teman-teman, yang namanya obligor. Obligor itu bisa kita translate jadi apa ya? Yang menjalankan kewajiban. Pihak yang berhutang bisa, cuman agak kepanjangan, jadi commonnya sih kita sebutnya obligor ya. Kayak misalnya tadi aku bilang, aku punya hutang kepada ISES, maka aku adalah obligor terhadap ISES. Nanti pemberi fidusianya siapa? Pemberi fidusianya adalah ISES, obligornya siapa? Obligornya adalah aku. Terus objek jaminannya apa? Objek jaminannya adalah piutang yang dimiliki ISES terhadap aku sebagai obligor. Itu sih. Pertanyaan selanjutnya, obligor perlu nggak ikut tanda tangan dalam akta jaminan fidusia? Jawabannya tidak perlu. Obligor ini hanya pihak yang
kita tahu aja bahwa dia adalah pihak yang kepada siapa kita bisa menagih si piutang tersebut. Tapi untuk tanda tangan jaminan nanti dia tidak perlu ikut tanda tangan akta jaminan fidusia. Di slide selanjutnya aku akan jelasin nanti status atau kepentingan kita kepada obligor itu apa sih. Nah, ini nih yang penting nih teman-teman, pasal 613. Di luar dari yang aku sampaikan ini, ada nggak yang bisa cerita ke aku? Pasal 613 itu tentang apa sih? Kalau ada yang mau sharing, bisa chat, nanti nyalain videonya. Adakah teman-teman? Ayo aku kasih waktu berapa ya, 15 detik lah buat kalau ada yang mau. Tidak ada? Baik. Jadi teman-teman, 613 ini sebenarnya pasal yang famous banget, maksudnya sering banget lah kita gunakan ketika kita mau ada pengalihan terhadap barang-barang tidak berwujud. Kalau misalnya terhadap, oke ada yang chat nih, kayaknya ada yang mau coba jawab nih. Oh, Catra mau ini, Eric Clark atau Catra? Ayo, siapa yang mau duluan? Silakan. Nyalain aja videonya, kita coba dengar. Halo? Catra atau Eric? Ya, Mbak, dengan Catra. Oke, Catra, kamu nyalain videonya ya? Oke, gimana Catra? Ini maksudnya pengalihan piutang ya ke pihak lain. Oh iya. Biasa kita kenal dengan nama CSI ya. Terus gimana? CSI ya Mbak ya? Maksudnya? Gimana Mas Yat? Ya, nggak mau dilanjutin dulu aja. Coba kita kan diskusi ini ceritanya. Saya justru bertanya, yang dimasukkan di dalam pasal ini apakah ini yang dimaksud dengan CSI? Yes. CSI itu kan jual beli piutang kan ya? Sebenarnya CSI itu nggak selalu harus jual beli piutang sih, karena kan konsepnya di pasal ini kalau kita lihat adalah penyerahan piutang. Penyerahan itu kan nggak selalu jual beli. Nah, karena itulah kita masuk ke konsep awal si fidusia tadi. Fidusia tadi kan sebenarnya, kalau pertanyaan aku nih, apakah ada jual beli? Enggak, jawabannya enggak. Ketika kita bicara soal fidusia, belum ada pengalihan hak milik atas si barang tersebut. Nah, itu bicara soal 613 ini sebenarnya adalah pasal yang sering kita dengar untuk proses pengalihan barang tidak berwujud. Kalau misalnya barang berwujud kan kita gampang nih, penyerahannya itu nyata banget kan. Aku serahkan handphone ini. Oke, selesai ya. Nah, kalau misalnya barang tidak berwujud, nah konsep kita untuk pengalihannya itu seperti apa? Muncullah pasal 613 ini. Dan konsep di jaminan fidusia, sebentar ya teman-teman. Slide-nya udah muncul lagi belum nih? Udah ya? Udah kelihatan lagi ya? Oke, sure. Udah, Kak, udah. Oke. Nah, kenapa pasal 613 ini penting di fidusia terhadap piutang adalah karena konsep fidusia tadi kan adanya pengalihan penguasaan atas dasar kepercayaan. Sebenarnya penguasaannya tetap ada di pemberi fidusianya. Namun kemudian ketika ada pengalihan berdasarkan atas asas kepercayaan, maka berlakulah pasal 613 ini. Untuk barang-barang tidak berwujud, teman-teman, pengalihannya itu nggak bisa secara nyata, kayak aku bilang tadi. Dialihkan antara pihak A kepada pihak B. Secara nyata nggak bisa kayak gitu. Caranya adalah yang pertama, kayak teman-teman lihat, pertama harus dibuat dengan akta otentik atau akta di bawah tangan. Yang kedua, penyerahan tersebut tidak akan ada akibatnya bagi yang berhutang sebelum penyerahan itu diberitahukan kepadanya atau disetujuinya secara tertulis atau diakuinya. Ini contohnya kayak gimana? Kita pakai case yang tadi ya. Fani punya hutang kepada Ises. Fani adalah sebagai obligor, Ises adalah sebagai pemberi fidusia, dan penerima fidusianya kita katakanlah adalah balik lagi ke Pak Bagus. Nah, Ises di sini nih teman-teman, kan dia ketika dia menjadikan piutangnya terhadap Fani sebagai obligor, sebagai objek jaminan fidusia, maka sebenarnya ada pengalihan piutang tersebut quote unquote ya, secara atas azas kepercayaan kepada Pak Bagus. Nah, ketika ada pengalihan si piutang tersebut, walaupun tidak secara nyata, namun secara asas kepercayaan, maka pasal 613 ini harus berlaku. Caranya bagaimana? Ises atau Pak Bagus
harus melakukan pemberitahuan kepada Fani sebagai obligor. Fani, piutang kamu pada saat ini sedang dialihkan ya kepada pihak lain, yaitu kepada Pak Bagus. Yang kayak gitu. Kalau misalnya kita mau bahas lebih lanjut, sebenarnya ada perbedaan pendapat antara scholar, apakah cukup diberitahukan, karena ini pakai atau ya si BW-nya, atau harus disetujui secara tertulis, atau harus diakui. Karena konsekuensinya akan beda. Kalau misalnya diberitahukan, ISES cukup kasih tahu ke Fani sebagai obligor, Fani, hutang kamu sekarang sedang dijaminkan secara fidusia ya kepada Pak Bagus. Selesai. Kita udah memenuhi ya pasal 613. Nah, bukan cara si view kedua adalah harus disetujui secara tertulis. Artinya Fani atau diakui, Fani harus kirim lagi nih balasan kepada ISES atau kepada Pak Bagus tadi, bilang bahwa oke, saya setuju ya untuk si piutangnya dialihkan, atau dia mengakui, oke, saya mengakui bahwa piutang tersebut sudah dialihkan. Artinya harus ada respon. Nah, kalau secara praktisnya nih teman-teman, ketika kita nih sebagai konsol dari si penerima fidusia atau si pemberi pinjaman, kita pasti maunya yang paling secure kan, bahwa harus ada jawaban lagi atau respon dari si obligor. Tapi secara praktek nggak semudah itu teman-teman. Ketika kita masukin itu sebagai kewajiban, maka ketika itu tidak terpenuhi, maka akan ada konsep uang prestasi atau prestasi yang tidak terpenuhi dari si pemberi fidusianya. Akhirnya, seringkali kita kalau drafting akta jaminan fidusia itu, kita bilang bahwa fidusia ini harus diberitahukan ya, tapi secara best effort mendapatkan persetujuan atau pengakuan dari si obligor. Artinya, kita tidak menempatkan persetujuan atau pengakuan dari obligornya sebagai kewajiban dari si pemberi fidusianya. Kita buat itu sebagai best effort. Artinya, kalau misalnya dapat ya syukur, alhamdulillah, tapi kalau nggak dapat sebenarnya kita view-nya adalah pasal 613 ini udah terpenuhi. Masuk ke eksekusi jaminan fidusia. Kalau misalnya kita bicara teman-teman ya tadi soal yang difidusiakan adalah kayak misalnya handphone atau mesin. Itu kan kita gampang ya, kita tinggal, misalnya kalian mau pilih private selling lah anggap. Kalian akan jual kepada pihak lain si handphone ini dan uangnya digunakan untuk, dengan harga tertinggi pastinya untuk dapat harga tertinggi, nanti uangnya digunakan untuk kalian melunasi utangnya dan sisanya dikembalikan kepada pemberi fidusia. Namun teman-teman, ketika kita bicara soal fidusia piutang, ada yang berbeda nih sedikit teman-teman. Yang pertama, sejak debitur cedera janji, maka pemberi fidusia kita katakan tidak dapat menguasai atau mengambil manfaat dari objek jaminan fidusia tersebut. Contohnya kayak gini nih, si debiturnya kan udah cedera janji nih. Kita kasih contoh, tadi ISES, dia sebagai debitur, dia juga sebagai pemberi fidusia ya. ISES sudah cedera janji kepada Pak Bagus. Nah, Pak Bagus ini dong mau melakukan eksekusi. Nah, sebelum Pak Bagus melakukan eksekusi, biasanya nih teman-teman, kita akan masukkan klausul di dalam akta jaminan fidusia menyatakan bahwa the moment ISES cedera janji, maka kalau Fani sebagai obligor mau melakukan pelunasan utang, karena ini kita bicara soal piutang yang masih nyala kan teman-teman, piutang yang sebenarnya Fani dan obligor-obligor lain, kalau misalnya udah jatuh tempo, dia pasti bayar hutang ke ISES kan, bayar hutang ke ISES gitu. Tapi ISES-nya udah cedera janji nih teman-teman, maka kita put clause yang bilang bahwa sejak ISES cedera janji, Fani sebagai obligor, ketika mau bayar hutang kepada ISES, udah nggak bisa langsung kepada ISES. Kita bilang masukkan ke dalam rekening yang ditunjuk. Fungsinya apa? Kita menghindari ISES kabur nih teman-teman. Kita nggak mau nih, ISES-nya udah cedera janji. Tapi ketika Fani lagi membayar hutang ke ISES, ISES-nya kabur. Duit dari Fani dia bawa kabur, tapi dia nggak gunakan itu untuk bayar hutang dia ke Pak Bagus tadi. Nah, itu yang kita hindari. Maka seringkali jangan lupa untuk memput clause itu, yang menyatakan bahwa kalian akan menunjuk suatu rekening khusus di mana nanti ketika ISES cedera janji, uangnya harus masuk ke situ. Konsekuensinya apa nih teman-teman? Balik ke slide yang sebelumnya, menyatakan bahwa dari awal harus ada pemberitahuan kepada obligor, kepada Fani sebagai obligor. Jadi Fani tuh nggak bisa bilang bahwa, oh gitu, saya nggak tahu nih, saya harus bayar ke siapa nih sekarang? Saya harus bayar ke ISES atau ke Pak Bagus? Nah, untuk menghindari yang seperti itu, maka di pemberitahuan harus jelas dicantumkan bahwa ketika ada cedera janji, maka pembayaran harus dilakukan kepada ke rekening mana, rekening yang ditunjuk, ya seperti itu. Dan balik lagi, biasanya ini
pemberitahuan itu kita kuasakan dari pemberi fidusia kepada penerima fidusia. Maksudnya kayak gini, harusnya kan yang melakukan pemberitahuan itu ISES nih. Harusnya ISES yang kasih tahu kepada Fani sebagai obligor untuk bilang bahwa, Fani, piutang kamu kepada saya sedang dijaminkan secara fidusia ya. Tapi kan kita menghindari ISES-nya lalai, atau ISES-nya telat melakukan pemberitahuan, yang kayak gitu. Untuk menghindarinya, maka kita put clause di akta jaminan fidusia yang bilang bahwa ISES memberikan kuasa kepada Pak Bagus untuk Pak Bagus nanti yang akan melakukan pemberitahuan kepada si obligor-obligornya. Kayak gitu. Extra effort, iya benar. Tapi sebenarnya itu untuk menghindari kemungkinan kelalaian-kelalaian dari si pemberi fidusia atau debiturnya. Yang kedua nih teman-teman, untuk jaminan fidusia, pemberi fidusia berkewajiban untuk mengumpulkan, menyerahkan, mengirimkan semua buku catatan. Nah, sebenarnya ini nggak cuma buat piutang sih, untuk fidusia secara umum. Ini pasal yang kalian juga jangan lupa masukkan ke dalam akta jaminan fidusia kalian yang bilang bahwa pemberi fidusia itu punya kewajiban untuk selalu report ke penerima fidusia tentang status dari objek jaminan fidusianya. Misalnya tadi yang dijaminkan fidusia handphone. Misalnya di akhir bulan, pemberi fidusia punya kewajiban untuk menyampaikan report posisi tanggal 30 Januari, handphonenya masih sekian jumlahnya, yang kayak gitu. Nah, khusus untuk piutang, maka ISES lagi, pemberi fidusia kita mintakan untuk dia wajib menyerahkan catatan tentang piutang-piutangnya nih. Jangan sampai misalnya ISES tuh punya obligor sebenarnya ada 10 nih. Ada Fani, Bunga, Danu, pokoknya ada 10 orang lah. Tapi ternyata dari 10 itu di tengah bulan ada 3 yang udah melunasi hutangnya. Akhirnya obligornya tinggal 7 kan. Nah, kita maunya nih ISES sebagai pemberi fidusia itu selalu mereport kepada penerima fidusia untuk dia sampaikan nih update-nya. Obligornya tinggal berapa orang, piutangnya besarnya tinggal berapa, karena ini akan nyambung ke sertifikat jaminan fidusia kita, teman-teman. Awalnya kita mendaftarkan piutang yang kita jamin, piutang sebagai objek jaminannya, nilai penjaminannya kita katakan 1M, tapi udah ada 3 orang yang melunasi hutangnya kepada ISES, maka nggak 1M lagi kan. Nah, itu kan harus diupdate sebenarnya di sertifikat jaminan fidusia kita. Kayak gitu, teman-teman. Oke, pas nih. Seperti yang diharapkan masih ada waktu sekitar 15 menit, kita bisa discuss-nya, teman-teman. Sebelum kalian menyampaikan pertanyaan, nah, aku yang dulu nih yang coba mau discuss. Pertanyaan pertama dari aku nih, teman-teman, kira-kira siapa nih yang mau raise hand atau chat, tapi nyalain videonya. Selama debitur belum cedera janji, namun hutang obligor kepada pemberi fidusia sudah jatuh tempo, kepada siapa obligor harus membayar hutangnya dan apa konsekuensinya. Sebenarnya tadi aku udah jelasin, tapi ada yang mau ini nggak? Ada yang mau share atau ada yang mau coba jawab? Bisa kasih tahu aku di chat. Tidak ada. Sepertinya masih malu-malu. Ya udah. Ini kan tadi sebenarnya yang baru banget aku jelasin kan, teman-teman. Misalnya nih, tadi ISES-nya belum cedera janji. Ini konsepnya ISES, pemberi fidusia sebagai debitur juga. Aku, obligor, ketika memang utang aku udah jatuh tempo, aku bayar utangnya ke siapa? Jawabannya tetap kepada ISES. Jadi, nggak ada tuh ceritanya diperjanjikan bahwa nanti selanjutnya Fani sebagai obligor langsung membayar, kalau misalnya hutang Fani kepada ISES sudah lunas, maka langsung dibayar ke Pak Bagus ya. Itu nggak tepat. Kalau itu terjadi, maka udah terjadi cesi, kayak si Pak Catra bilang tadi di awal. Cesi kan contohnya pengalihan piutang. Kita sebenarnya kan piutang kita sebenarnya nggak ada pengalihan, teman-teman. Yang beralih adalah penguasaannya atas dasar kepercayaan. Itu tuh pokoknya harus jadi kata kunci kita setiap kita ngomongin fidusia. Fidusia itu adalah pengalihan atas dasar kepercayaan. Pengalihan atas dasar kepercayaan. Kenapa? Karena penguasaannya itu tetap ada di si pemiliknya. Dalam hal ini si pemberi fidusianya. Konsekuensinya tadi yaitu ketika obligor, Fani, sudah melakukan pelunasan kepada ISES, maka harus ada yang diupdate. Dalam hal ini adalah si data-data tentang objek jaminan fidusianya. Piutangnya udah berkurang dong. Sekarang dari tadi 10 jadi tinggal 7 misalnya. Dan kita harus update juga itu di sertifikat jaminan fidusia kita. Kayak gitu.
Yang kedua, jika debitur sudah cedera janji, apakah obligor harus langsung melakukan pembayaran hutangnya yang sudah jatuh tempo kepada penerima fidusia? Jawabannya tidak, karena itu akan melanggar, akan bertentangan dengan konsep awal dari jaminan. Eksekusi jaminan itu tidak boleh diperjanjikan barang jaminan itu menjadi milik dari si penerima jaminan. Karena kalau itu terjadi, segala kesepakatan atau klausul yang mengaturnya akan menjadi batal demi hukum. Hal itu berlaku untuk gadai, berlaku juga untuk fidusia. Ketika memang dijaminkan seperti itu, maka klausul tersebut akan secara otomatis batal demi hukum. Kayak gitu. Jadi si obligor makanya tadi kita bilang kita akan assign rekening khusus kan, teman-teman. Rekening khusus yang khusus untuk menampung si pembayarannya tadi. Misalnya, ISES sudah jatuh tempo, salah satu obligornya mau bayar nih. Bayarnya kemana? Ke ISES lagi nggak? Kita nggak mau. Kita maunya masuk ke rekening khusus. Kenapa kita set rekening khusus? Karena kita nggak mau melanggar si pasal tadi nih, teman-teman. Kalau kita bilang langsung bayar ke Pak Bagus sebagai penerima fidusia itu udah bertentangan kan dengan ketentuan dasar eksekusi jaminan. Karena itu nanti kita akan set si rekening khususnya. Rekening khususnya nanti akan diakumulasikan dan setelah selesai nih semua ini udah debitur cedera janji diputuskan untuk melakukan eksekusi, maka nanti akan diakumulasi hutang-hutang yang sudah dibayar plus nanti hutang-hutang yang belum dibayar tapi akan dilakukan eksekusi. Aku mau nanya nih teman-teman, tadi kan kita udah lihat nih secara umum eksekusi terhadap jaminan fidusia. Ada yang tahu nggak, untuk objek jaminan piutang, nanti eksekusinya seperti apa? Ada yang mau coba jawab nggak nih teman-teman? Eksekusinya mulai KPKML. Nah, itu yang tadi saya mau tanya. Jadi balik nanya ya Yudi ya. Ya udah nanti deh. Yudi mau nanya nih. Maksudnya Yudi mau nanya soal eksekusi. Nah, itu tadi yang saya mau tanya. Kak, slide sebelumnya dong. Fidusia eksekusinya mulai KPKML. Sorry, aku mute dulu ya. Oke. Oke deh, tadi berarti dari Yudi, itu jadi pertanyaan Yudi ke aku ya, berarti aku nggak bisa nanya ke kalian. Oke, nantilah kalau gitu kita jelasin di akhir, aku akan tampung dulu pertanyaannya. Sebelum nanti aku buka pertanyaan nih teman-teman, ini extra info aja, ini sebenarnya slide yang aku udah share di kelas aku yang nggak ada saham, cuma nggak apa-apa, aku maksudnya mau refresh sedikit aja untuk teman-teman tahu bedanya gadai sama fidusia, karena kita bicara soal objek yang sama nih, sama-sama bisa digadaikan dan sama-sama bisa difidusiakan, tapi apa sih yang ngebedainnya? Nah, yang ngebedainnya nanti akan ada di perjanjian jaminannya. Kalau gadai tadi nggak perlu bikin akta, fidusia harus pakai akta. Untuk mekanismenya, kalau misalnya gadai harus ada penyerahan secara langsung atas penguasaan, bukan hak miliknya ya, penguasaannya. Sedangkan kalau misalnya mekanisme dalam fidusia, karena penyerahan penguasaannya itu secara asas kepercayaan, di mana barangnya tadi tetap ada di bawah penguasaan dari si pemberi fidusia, maka harus ada asas pendaftaran di kantor pendaftaran fidusia untuk nanti dikeluarkan sertifikat jaminan fidusianya. Terus masuknya ini lebih ke kenapa memilih lembaga gadai atau fidusia. Kalau gadai itu bisa dibilang sebenarnya relatif lebih aman karena si objek jaminan yang tadi kan nanti akan dipegang oleh penerima fidusia. Itu akan lebih aman. Atau pihak ketiga untuk yang memang difungsikan untuk menyimpan. Karena katakanlah misalnya bank nih teman-teman, bank nggak akan semuanya bisa menampung barang-barang yang digadaikan oleh si debitur-debiturnya kan, maka nanti itu bisa kok ditunjuk pihak ketiga yang fungsinya adalah memang untuk menyimpan atau ya untuk menyimpan barang-barang si yang digadaikan tersebut. Dan secara proses, kalau gadai itu memang relatif lebih mudah karena dia nggak perlu akta notaris, di mana akta notaris dan pendaftaran itu ada biaya yang involved di situ. Tapi untuk fidusia sendiri dia punya dia nggak selamanya punya downside. Dia juga relatif dipilih ketika memang yang merupakan pemberi jaminan atau debiturnya adalah pihak yang objek jaminannya tersebut merupakan barang yang
perlu digunakan untuk tetap menjalankan kelangsungan usahanya. Jadi misalnya tanpa barang yang dijaminkan tersebut, maka dia nggak bisa operate. Kalau dia nggak bisa operate, dia nggak bisa generate money untuk membayar utang-utangnya. Seperti itu, teman-teman. Oke, teman-teman. Ada pertanyaan dari Kak Ises. Saya tidak mau jawab ya, Ises. Nanti kita offline saja. Ini Ises justru harusnya bantu aku jawab nih. Kak mau tanya dong, utang piutang pribadi pakai fidusia bisa nggak? Misalnya ada utang piutang jaminan pihak ketiga. Ises belakangan deh, Ises, kalau masih ada waktu. Ises nih. By the way, Ises tuh mentor juga, teman-teman. Nggak fair kalau dia nanya aku juga. Harusnya dia yang bantu jawab nih sebenarnya. Teman-teman yang mau nanya, sok dinyalain aja videonya langsung. Ayo, kita cuma punya 6 menit lagi. Aku gimana, teman-teman? Saya, Kak. Ahmad ya? Ahmad, iya. Ahmad, oke, spotlight dulu. Oke, Ahmad, silakan bertanya. Baik, terima kasih atas kesempatannya, Kak. Jadi, yang akan saya tanyakan itu terkait dengan fidusia yang sifatnya umum, bukan fidusia utang. Jadi, yang ingin saya tanyakan adalah, saya pernah baca berdasarkan putusan MK itu kekuatan eksekutorial terhadap jaminan fidusia itu tidak lagi sama dengan kekuatan keputusan inkra dari pengadilan. Artinya, apakah ada mekanisme lain berdasarkan putusan MK tersebut atau tetap pada mekanisme sebelumnya, hanya saja perlu ada putusan dari pengadilan? Ahmad, kamu udah baca si putusan MK-nya semuanya nggak? Atau kamu cuma baca kayak sepenggal yang bilang bahwa tidak sama gitu? Dari artikel yang saya baca di Hukum Online, saya pernah baca, kalau tidak salah pasal 15 ya, pasal 14, pasal 15 kalau nggak salah, Kak. Itu kekuatan putusan MK itu putusan MK tahun 2019 yang mengatakan bahwa kekuatan eksekusi terhadap jaminan fidusia itu harus berdasarkan putusan pengadilan yang ingkrah, Kak. Oke, sekarang kita bahas satu-satu ya. Untuk si putusan MK itu, aku tuh harus lihat itu secara keseluruhan nih. Maksudnya aku harus baca dulu, aku harus tahu itu konteksnya pada saat itu apa. Karena gini nih teman-teman, ketika si putusan MK itu, katakanlah kamu bilang tadi dia ngerubah pasal 15 ya? Pasal 15 Undang-Undang Fidusia. Kalau kita bicara soal pasal 15 Undang-Undang Fidusia itu kan pasal 15 itu bicara soal prosedur untuk eksekusi jaminan fidusia kan. Nah, kita harus lihat dulu nih, apakah dia memang merubah si pasal tersebut. Karena kalau misalnya memang merubah, berarti nggak ada yang bisa ini lagi dong, nggak ada yang bisa private selling. Sedangkan kan itu adalah amanah dari undang-undang. Jadi untuk jawab pertanyaan kamu, sebenarnya aku harus baca dulu, dan aku juga berharapnya Ahmad udah baca juga secara keseluruhan si putusan MK-nya, karena kita nggak bisa based on si artikel doang kan, karena aku juga kalau jawab berdasarkan artikel doang, nanti aku takutnya nggak tepat gitu. Aku harus baca dulu konteksnya, apakah tuh putusan MK itu dia bicara soal kasus spesifik aja, karena nih contohnya kita balik ke, misalnya case per case nih, ada satu tentang klausul bahasa, sorry aku balik ke situ lagi ya, karena itu yang tiba-tiba keingat. Ada satu perjanjian yang dibuat hanya dalam bahasa Inggris, kemudian dinyatakan bahwa oke, perjanjiannya batal demi hukum. Putusannya, tapi apakah putusan tersebut kemudian merubah si peraturan yang udah ada, undang-undang? Jawabannya enggak. Jadi mungkin aku harus cek dulu putusan MK-nya, dan aku harap kita semua yang ada di kelas kali ini mungkin sama-sama baca ya si putusan MK-nya, nanti kita bisa sharing bareng lah. Tapi yang sejauh yang aku tahu adalah, teman-teman, konsep dari titel eksekutorial itu masih tetap ada, karena sertifikat jamin fidusia yang kita dapat sekarang kan masih tetap punya IRA-IRA. Karena kalau misalnya itu nggak ada lagi, berarti semua harus via lelang kah? Yang kayak gitu, itu yang harus kita cek dulu sih dari putusan MK-nya. Jadi buat Ahmad, kamu baca dulu, aku baca dulu, nanti kalau misalnya kita punya kesempatan, atau kalau misalnya, saya kita ada kelas-kelas lain, atau di grup chat, di WhatsApp, nanti kita bisa coba bahas lebih lanjut si putusan MK-nya. Nanti kamu kasih tahu aja nomornya ya. Nanti kita harus baca dulu tuh semuanya. Siap, Kak. Siap. Pertanyaan kedua, boleh nyalain videonya.
Dari siapa kira-kira? Sondang mau tanya ya? Suaranya patah-patah maksudnya. Kamu nanya apa? Bertanya atau apa sih? Bukan ya? Oh, dari Maulana Fajri jawab aja buat pertanyaan kita. Oh, maksudnya pertanyaan Ises. Ses, nyalain video dong, Ses. Kayaknya teman-teman pada mau mendengar pertanyaan Ises nih. Ya udah kita coba bahas deh. Aku spotlight Ises dulu ya. Silakan Ibu Ises. Kamu masih mute nih, Ses. Halo Ises. Sepertinya pada pengen mendengar pertanyaan dari Ises nih. Halo. Halo, Ses. Iya, Mas. Maaf, lagi di kantor. Oh, iya. Iya, jadi gini, Kak. Misalnya nih, ada kita utang piutang, tapi kita nggak ada perjanjian gitu. Karena, apa namanya, kayak kita memang tadinya ya udah saling percaya aja lah, tapi bukan berarti dengan kita ada perjanjian, artinya kita nggak percaya ya, bukan gitu. Cuman memang nggak ada perjanjian aja gitu. Nah, tapi kemudian yang punya utang itu gagal bayar kayak gitu, dan dia udah gagal bayar untuk misalnya lebih dari 1 bulan dari tanggal jatuh temponya. Nah, kita mau menyelesaikan ini nih gitu kan kita nggak ada kontrak, jadi nggak ada ketentuan kalau gagal bayar tuh kayak gimana gitu kan, nggak ada. Nah, kita mau menyelesaikan ini nih yang si utang piutang yang gagal bayar ini gitu, tapi melihat dari gelagatnya nampaknya dia nggak punya uangnya itu lagi, walaupun mungkin ini bisa ke arah pidana juga, cuman kita masih berpikir ya kita mau menyelesaikan utang piutangnya secara keperdataan, dalam artian ya uangnya maunya balik dulu gitu kan. Gitu. Kalau pidana kan mungkin nanti bisa jadi nggak akan balik kayak gitu. Nah, bisa nggak Kak kita minta jaminan fidusia kayak yang Kak Fani jelasin tadi juga gitu loh. Misalnya kan dia punya harta, mobil gitu kan, atau dia punya rumah gitu. Itu kita mintakan itu sebagai jaminan. Kita kasih waktu dia 2 bulan lagi untuk bayar, tapi kita maunya ada jaminan. Itu masuk dalam kategori jaminan fidusia yang Kak Fani jelasin tadi nggak, Kak? Kakak nih. Oke, aku biar gampang coba ini ya. Kita coba ini deh. Guys, ini berarti pertanyaan terakhir ya, karena kalian tidak ada yang mau bertanya. Kita serahkan kepada Kakak Ises. Jadi yang lain yang mau bertanya tidak boleh lagi. Oke ya. Contohnya kayak gini berarti ya. Fani itu punya hutang kepada Ises. Pakai chat lah. Kita cuma kayak main percaya aja lah. Ises kasih aku pinjam 1 juta lah. Betul. Aku udah nggak bayar. Fani udah nggak bayar lagi ya, Ises ya. Udah nggak bayar lagi. Udah nih kalau gitu Ises mau bilang ya udah kalau nggak punya duit sekarang kita ikat jaminan fidusia deh gitu ya. Iya, betul. Terhadap harta-harta Fani yang lain gitu, terhadap handphone nikah. Jawabannya jawabannya bisa nggak? Jawabannya bisa. Karena sebenarnya objek gini, untuk menjaminkan fidusia itu kalau bersangkutan dengan jaminan fidusia terhadap utang yang sudah ada atau utang yang akan ada di kemudian hari. Sekarang kan hutang nikah itu adalah hutang yang sudah ada kan. Perkara itu sebenarnya cuma pakai chat doang. Kalau notaris sih ya, setahu Fani itu nggak, maksudnya setahu aku dia tuh nggak semua notaris buat ngecek dasar si perjanjian pokoknya kayak gitu. Untuk notaris yang teliti, it's a good thing, dia biasanya minta. Tapi bisa nggak notaris mewajibkan? Sebenarnya nggak bisa. Kalau kita balik ke konsep 1320 awal kan setiap perjanjian, mau itu utang piutang atau perjanjian apapun kan sebenarnya nggak harus tertulis kan ya nggak sih teman-teman? Betul. Dan mungkin teman-teman bisa setuju bisa nggak? Kalau aku sih tetap berkonsep semua kesepakatan
itu udah membentuk suatu perjanjian, mau itu tertulis atau tidak tertulis. Yang jadi kelemahannya adalah masalah pembuktiannya. Fanny nih sebagai debitur sekarang bisa bilang, enggak, nggak pernah, kata siapa kita pernah utang piutang, bisa bilang kayak gitu kan. Jadi pertama, bisa nggak dengan hutang piutang via chat kita menjaminkan jaminan, kita mengikat fidusia? Jawabannya bisa. Terus fidusia terhadap apa? Ya terhadap apa aja sih sebenarnya. Bahkan kalau misalnya Fanny nih, ternyata Fanny punya piutang kepada Bapak Eka, ya kan? Ternyata Fanny punya utang kepada Ises, tapi Fanny juga punya piutang terhadap Bapak Eka. Terus Fanny bilang, Ses, tar dulu, nanti gampang nih. Si Bapak Eka itu kan punya utang tuh kepada Fanny, dan dia akan bayar nanti nih sekitar 2 bulan lagi. Itu aja ya jadi jaminan. Jadi kita ikatlah piutang si Fanny terhadap Bapak Eka tadi. Nanti yang jadi obligor sekarang siapa? Bapak Eka. Nanti kita atur di akta jaminan fidusia, kita bilang, kalau nanti Fanny nih 2 bulan lagi tetap nggak bisa bayar kepada Ises sebagai penerima fidusia, Bapak Eka, kita minta dia akan bayar, bukan kepada Ises langsung, kepada si rekening khusus tadi, untuk ngakalin jangan sampai ada konsep bahwa objek jaminan langsung diserahkan kepada si pemberi fidusianya, ke rekening. Setelah itu kita bongkarlah rekening khususnya, dan nanti kita ambillah berapa yang terutang Fanny kepada Ises. Kalau Fanny cuma utangnya 1 juta, tapi si Bapak Eka tadi dia punya utang 3 juta, cuma 1 juta lah. Begitu Kakak Ises. Tolong dikoreksi Kakak Ises, kalau kurang tepat jawaban saya. Udah tepat, Kak. Kira-kira. Teman-teman, aku ucapkan terima kasih untuk partisipasi kalian. Sudah jam berapa nih? Udah jam 3:05, udah lewat sebenarnya. Pertama aku ucapkan terima kasih, aku mohon maaf. Mungkin di kelas ini aku agak cepet nih, sebenarnya agak tetet-tetet gitu. Biasanya gitu sih, tapi karena aku tadinya takut si materinya nggak kesampaian semua, karena ini kelas terakhir aku nggak bisa sharing di kelas-kelas selanjutnya. Maksudnya kelas terakhir untuk batch 2. Untuk pertanyaan yang tadi belum terjawab, yuk kita sama-sama baca, karena aku jujur nggak berani kasih advice kalau aku nggak yakin atas apa yang ditanyakan. Aku harus baca clear dulu, harus tahu konteksnya dulu. Jadi, untuk pertanyaan yang soal putusan MK tadi, yuk kita sama-sama baca dulu apa konteksnya dan gimana implementasinya, seperti itu. Untuk teman-teman ini kan di-record ya, jadi mungkin ada yang telat datang di 15 menit awal, kalian bisa visit ke YouTube channel kita. Aku harap teman-teman semua ngikutin kelasnya nanti sampai akhir, maksudnya kelas dari mentor-mentor yang lain, karena itu berguna banget. Dan semoga buat teman-teman yang memang serius untuk legal access ini, kalian bisa jadi menti tetap, karena menti tetap itu banyak banget loh keuntungannya, gitu. Jadi jangan males, jangan setengah-setengah. Mudah-mudahan yang menti-menti terbaik nanti bisa gabung sama kita, gabung sama menti tetap batch 1 dan jadi menti tetap batch 2 untuk kita ada kegiatan-kegiatan selanjutnya. Jangan lupa untuk visit di YouTube channel kita, legalaccess.id. Thank you ya teman-teman, mohon maaf untuk kalau ada kekurangan. Bye all, assalamualaikum. Terima kasih, Kak. Thank you. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Thank you, Kak. Thank you.